Kurasa, kita tersesat. Mata mereka tidak bisa melihat menembus awan dan asap berwarna gading, dan kesadaran jiwa mereka juga terhalang. Tak satu pun detektor mereka berfungsi di sini. Feng Ke berdiri di tengah kabut tebal, memegang peta bintang di tangannya, wajahnya meringis. Sudah setengah tahun sejak Katuo menerobos wilayah barunya. Selama 6 bulan ini, mereka telah memasuki lebih dalam tanah terlarang. Mereka telah menemui banyak penghalang dan larangan yang mematikan, dan sepertiga dari mereka telah tewas dalam perjalanan. 3 hari yang lalu, mereka telah memasuki tempat di mana kabut gading tebal melayang. Setelah bergerak lebih jauh di dalam kabut untuk beberapa saat, mereka kehilangan arah. Peta bintang Feng Ke sama sekali tidak dapat menunjukkan arah di tempat ini. Mengapa kita tersesat? Kakak Feng Ke, bagaimana dengan arahnya? Jie Nong tidak puas. Sebelum kita sampai di sini, kau telah memastikan segalanya. Dan sekarang kau mengatakan kepada kami bahwa kita tersesat. Kalau begitu kau beritahu aku apa yang harus kulakukan. Russell dan Barrett juga gelisah. Kehilangan arah adalah hal yang paling berbahaya di tanah terlarang. Begitu itu terjadi, sangat sulit untuk kembali ke jalur yang benar. Jika mereka menyimpang dari rute peta bintang mereka, haruskah mereka mengakhiri ekspedisi mereka di sini? Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan karena aku tidak bisa memprediksi anomali tanah terlarang. Dan, untuk saat ini, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kita bahkan tidak bisa menemukan jalan kembali. Feng Ke membuka tangannya dengan enggan. Orang-orang, pikirkan dan lihat apakah kalian bisa menemukan solusi. Kau pemimpinnya. Jika kalian tidak punya solusi, bagaimana mungkin kita bisa? Jie Nong mendengus. Kurasa kita harus menunggu di sini dan melihat. Setelah situasi ini beres, kita akan berangkat lagi. Bagaimana menurutmu? Russell mengerutkan kening, tidak ada yang menduga ini. Sebelum kita datang ke sini, kita sudah menyadari bahaya di tanah terlarang. Karena kita sudah tenggelam, kita tidak bisa menyalahkan siapapun, bukan? Jika kita tersesat, kita hanya perlu mencari jalan lagi. Xian merenung sejenak. Tempat ini adalah formasi ilusi, kurasa. Jika kita bisa menghancurkannya, semuanya akan baik-baik saja. Mendengarnya, mata orang-orang berbinar. Mereka semua menoleh untuk menatapnya. Apa solusi yang kau punya? Biar aku coba dulu. Xian menatap mereka, lalu mengeluarkan pesawat ulang-alik pemecah langitnya, mencoba menghubunginya. Tidak bisa menghancurkannya. Formasi ilusi ini terbentuk secara alami. Itu bukan penghalang atau pembatasan. Kita tidak bisa menghancurkannya. Kita hanya bisa menemukan arah yang benar. Tapi, aku tidak pandai mencari jalan. Pesawat ulang-alik pemecah langit mengiriminya pesan, bahwa ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Silakan. Aku tidak punya solusi. Xian bingung, mengangkat bahunya menandakan bahwa dia tidak tahu. Sikapnya mengejutkan orang-orang, membuat mereka semakin merasa bersalah. Sepanjang perjalanan ini, Xian telah membantu mereka melewati banyak tantangan sulit. Setiap kali mereka menghadapi sesuatu yang tidak dapat mereka tangani, mereka secara naluriah akan mengingatnya. Jika Xian tidak memiliki solusi, itu akan menjadi jalan buntu. Kita akan berhenti di sini, dan semua orang harus memikirkan solusinya. Saya harap kita bisa segera menemukan solusinya, kata Feng Ke setelah merenung sejenak. Dia memejamkan mata, tenggelam dalam pikirannya. Mereka telah bertahan seperti itu selama 10 hari. Para perompak mengerutkan kening, mencoba berbagai kekuatan energi untuk menyerang. Namun, mereka tidak dapat membubarkan awan dan kabut itu. Kesadaran jiwa mereka masih belum menemukan apapun. Mereka terdampar. Setengah tahun telah berlalu, tetapi mereka masih terjebak dalam formasi ilusi. Tidak ada penemuan positif sampai sekarang. Lambat laun, orang-orang menjadi gelisah dan gelisah. Saat mereka berbicara satu sama lain, mereka akan bertengkar dan berkelahi. Jika bukan karena keempat pemimpin yang mengendalikan bawahan mereka, hasilnya akan jauh lebih mengerikan. Formasi ilusi ini hanyalah formasi ilusi, tidak memiliki kekuatan yang dapat memengaruhi pikiran. Jika tidak, terjebak di sini untuk waktu yang lama akan memperburuk situasi. Jika kita terus seperti ini, orang-orang akan menjadi lebih tidak sabar. Jika kita tidak dapat menemukan jalan keluar, mereka akan segera menjadi gila. Russell mengerutkan kening, berbicara dengan serius.
Semakin sulit untuk menghibur orang-orangku. Jienong dan Barret mengerutkan kening, karena mereka juga tahu betapa tegangnya situasi ini. Keempat pemimpin berkumpul dengan Jester dan Xian, wajah mereka gelap dan dingin seperti air. Mereka tahu masalah mereka kali ini besar. Baru setengah tahun. Jika kita terus tinggal di sudut mati ini, semakin banyak bajak laut akan menjadi berapi-api. Kau tahu bahwa mereka telah mengalami kehidupan dengan darah di pedang mereka. Mereka juga tidak memiliki karakteristik yang baik. Obrolan ringan dapat menyebabkan pertarungan hidup mati. Begitu ada yang sekarat, kita tidak akan dapat mengendalikan situasi, Jienong mendesah. Kita harus menemukan solusi, Feng Ke mengangguk. Bahkan jika itu berbahaya, kita perlu mencoba. Jester, Feng Ke, Barret, Jienong, dan Russell tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Xian. Xian mengusap hidungnya karena dia tidak tahu apa maksud mereka. Mengapa kalian semua melihatku? Aku tidak punya solusi. Kau mengolah kekuatan ruang. Bisakah kau merobek celah ruang dan membawa kita keluar dari sini? Russell tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Itulah yang dipikirkan Feng Ke dan yang lainnya setelah pertemuan pribadi mereka. Merobek ruang. Xian tercengang. Beraninya kau berpikir seperti itu. Apa yang salah? Feng Ke terkejut. Kau tidak tahu bahaya tersembunyi, kan? Xian tersenyum paksa. Celah ruang angkasa itu bisa mengarah ke cekungan ruang angkasa yang kacau yang menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan aku tidak berani masuk ke sana, meskipun aku telah mengembangkan kekuatan ruang angkasa. Tidak seorang pun tahu apa yang tersisa di sana. Tapi, aku yakin makhluk hidup dengan tubuh tidak dapat bertahan hidup. Bukankah kau merobek ruang angkasa untuk melarikan diri saat berada di kota hukuman surga? Jienong marah. Kau tidak ingin menghabiskan energi, kan? Aku menghubungkan kereta gantung ruang angkasa menggunakan Upanisad kekuatan ruang angkasa. Kalian tidak mengerti Upanisad itu, jadi kesadaran jiwa kalian tidak dapat memiliki frekuensi energi yang sama dengan domain niatku di kereta gantung itu. Bagaimana kalian bisa masuk ke sana? Kalian harus tahu bahwa begitu kereta gantung itu meledak, kalian semua akan terseret ke dalam aliran ruang angkasa yang kacau. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku yakin itu akan lebih mengerikan daripada apa yang kita alami saat ini. Kata Xian. Mendengar ini, kelima orang lainnya terdiam. Jika aku bisa mencapai alam dewa asli dan memiliki kristal fantasi kosong, itu mungkin saja. Namun, aku sarankan kau untuk melupakan pikiran ini. Itu tidak mungkin. Aku tidak berani mengambil risiko di tempat yang aneh dan jahat ini. Xian menggelengkan kepalanya dengan tegas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetap seperti ini saja. Russell tersenyum paksa. Jangan lihat aku. Aku tidak punya solusi, Xian mendengus. Semua orang tenggelam dalam pikiran mereka untuk kedua kalinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Feng Ke tiba-tiba gemetar. Dia membuka matanya karena takut. Xian dan yang lainnya menatapnya dan bertanya. Fan He seharusnya segera datang. Feng Ke menarik napas dalam-dalam, wajahnya cerah dan suaranya bergetar. Apa? Russell tersentak, wajahnya mengerikan. Bagaimana mungkin dia? Kesadaran jiwamu juga terkekang di sini. Bagaimana kau bisa merasakannya? Itu bukan kesadaran jiwa, Feng Ke memaksakan senyum, itu tekanan. Tekanan tak kasat mata membuat jiwaku terasa berat. Itu adalah ciri khas seorang pejuang di langit ketiga alam dewa asli. Jika dia ingin melepaskan tekanannya, altar jiwaku dapat merasakannya tanpa menggunakan kesadaran jiwa. Mendengarnya, semua orang menjadi ketakutan. Mereka tidak tahu harus berkata apa saat ini. Jika Fan He ada di sini, itu berarti tiga kekuatan kuat lainnya juga datang. Sepertinya saat kita terjebak di sini, mereka masih bergerak. Masalah besar kali ini, wajah Jienong gelap dan berat. Kita tidak bisa lolos dari formasi ilusi, dan tiga kekuatan itu datang. Sepertinya kita tidak bisa melihat daratan yang dituju peta bintang. Perasaan putus asa dan tidak berdaya menyebar di antara orang-orang itu. Dia adalah ahli alam dewa asli langit ketiga. Jika bajak laut lain tahu ini, itu akan menciptakan goncangan besar, yang akan mengarah pada situasi yang lebih mengerikan. Kami sedang terburu-buru. Jika kalian punya solusi, tolong beritahu. Selama memungkinkan, kami bisa mencoba. Feng Ke menggertakkan giginya. Jester, Barret,
Jienong, dan Russell menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak punya apa-apa. Precursor Fengke, bolehkah aku melihat peta bintang? Aku ingin mencoba. Xian merenung sejenak. Tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu, berteriak pelan. Orang-orang menatapnya. Aku telah mengolah kekuatan bintang Upanishad, yang telah kugunakan untuk menerobos ke langit ketiga alam Dewa Raja. Aku memiliki sedikit pemahaman tentang misteri bintang. Peta bintang digambar berdasarkan lintasan bintang. Mungkin, aku bisa menemukan arahnya, Xian menjelaskan, meskipun dia tidak yakin akan hal ini. Ini, ambillah, Fengke cukup tegas. Dia mengeluarkan peta bintang dan melemparkannya ke Xian tanpa ragu-ragu. Peta bintang yang telah dia berikan kembali ke tangannya dengan makna yang berbeda kali ini. Saya harap Anda dapat menemukan jalan keluar untuk semua orang. Kami mohon bantuan Anda, kata Fengke dengan serius. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Xian tersenyum paksa. Dia menutup matanya, melepaskan kesadaran jiwa dengan peta bintang di tangannya. Ribuan titik cahaya bintang muncul dari telapak tangannya, lalu terbang seperti kunang-kunang, menyusup ke dalam peta bintang. Peta bintang kayu sederhana di tangan Fengke sekarang menjadi menyilaukan. Tampaknya ada bintang-bintang yang benar-benar berkelap-kelip dan menyilaukan di dalamnya. Orang-orang terguncang. Mereka menenangkan diri, menatapnya dengan gelisah di benak mereka. Xian tidak melihat mereka, menutup matanya dan merasakan. Dia tampaknya menemukan sesuatu, mencoba memahami sesuatu. Cahaya bintang menjadi lebih menyilaukan, dan setelah beberapa saat, Xian membuka matanya, yang seperti galaksi dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana? Fengke dan keempat lainnya bertanya serempak. Ikuti aku. Xian menarik napas dalam-dalam. Dengan peta bintang di tangannya, dia berubah menjadi cahaya yang melesat, terbang ke kabut gading yang sangat besar. Semuanya, tenanglah. Kami akan mengikuti Xian. Bersiaplah. Ikuti Xian. Jangan panik. Kalian anak-anak, tenanglah dan ikuti Xian. Fengke, Barret, Russell, dan Jienong sangat gembira, berteriak dan membentak kru mereka. Banyak bajak laut yang bertengkar terbangun. Mereka tahu bahwa mereka akhirnya memiliki sesuatu, semuanya mengejar Xian seolah-olah mereka takut akan tertinggal di belakang. Xian terbang secepat meteor yang menyilaukan menuju pusat formasi ilusi yang luas. Semua bajak laut, termasuk keempat pemimpin, melepaskan energi mereka dan memanggil teman-teman mereka untuk bergegas mengejar Xian. Cahaya bintang yang indah dilepaskan dengan menyilaukan pada peta bintang yang diukir di kayu abadi. Sebuah rute bintang muncul dengan jelas di kepala Xian. Karena dia telah mengembangkan kekuatan bintang Upanishad, dia menyalurkan cahaya bintangnya yang mulia ke dalam peta bintang seolah-olah dia ingin membakarnya dan melihat apa yang tidak bisa dilakukan Fengke. Melihat arah yang ditunjukkan pada peta bintang, Xian pergi dengan gila dan cepat. Namun, ketika dia menyadari bahwa yang lain tidak dapat mengejarnya, dia melambat. Api harapan menyala di hati para bajak laut. Mereka menghentikan pertengkaran mereka yang tidak enak untuk keluar dari formasi ilusi yang telah menahan mereka selama 6 bulan. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengejar Xian. Kali ini, mereka membutuhkan waktu 3 bulan terbang untuk mengejarnya. Setelah 3 bulan terbang dengan kecepatan prajurit alam Dewa Raja, mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah menyeberang. Suatu hari, Xian menjadi orang pertama yang keluar dari kabut gading tebal. Ia kemudian mendarat di tanah yang cerah. Matanya berbinar. Tiba-tiba, ia tertegun, tidak dapat berkata apa-apa. Ia hanya menunggu dalam diam. Setelah setengah hari, Fengke dan sekelompok bajak laut tiba. Mereka mendarat di tanah batu dan menjadi bingung. Apa yang terjadi? Russell berteriak ketakutan, wajahnya khawatir. Altar jiwaku terikat. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa mendesak kekuatanku. Tidak baik. Hal yang sama terjadi padaku. Altar jiwaku berhenti. Sial, di mana kita? Tempat ini menahan jiwa kita. Tidak ada energi kita yang bisa didesak. Apakah kita sekarang di neraka? Para bajak laut mendarat di tanah batu, berteriak saat pertama kali melihat tempat itu. Mereka merasakan udara dingin membanjiri hati mereka saat kekuatan mereka tertahan. Tidak peduli alam mana mereka berada, bahkan Fengke di langit kedua alam dewa asli tidak dapat menggunakan kekuatannya lagi. Mereka jatuh dari langit dan hanya berdiri di tanah batu.
Biasanya, para prajurit dengan jiwa dewa jarang menghadapi situasi di mana jiwa dewa dan altar jiwa mereka terkekang. Karena Feng Ke berada di langit kedua alam Dewa Raja, alam yang benar-benar menakutkan, kecuali penyerangnya berada satu alam lebih tinggi darinya, tidak seorang pun seharusnya dapat menahan altar jiwanya. Namun, begitu dia mendarat, altar jiwanya berhenti berputar. Dia tidak dapat melepaskan energinya lagi. Hal yang sama terjadi pada Xian. Altar jiwanya terasa seperti ditekan oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Dia bahkan tidak bisa menggeliat. Semua hubungan spiritual dengan kekuatannya Upanishad termasuk ruang, kehidupan dan kematian, dan Star Mandek. Dia tidak bisa menggerakkan mereka lagi. Di mata orang-orang, itu adalah tanah batu tak bertepi, yang luar biasa halus. Batu-batu di bawah kaki mereka sedingin es seolah-olah dipotong oleh senjata tajam. Di daerah yang sangat jauh, mereka bisa melihat prasasti batu samar setinggi ratusan meter. Mereka berdiri di tanah seperti bendera. Daerah ini dapat mengikat altar jiwa. Kekuatan tak dikenal meliputi seluruh daerah. Bagi orang-orang yang mendarat, kekuatan mereka tidak dapat digunakan. Kita hanya dapat menggunakan kekuatan fisik kita. Xian merenung sejenak lalu berbalik. Dengan peta bintang di tangannya, dia berbicara kepada Feng Ke. Peta bintang menandai tempat ini. Tampaknya menjadi pusat tanah terlarang. Feng Ke tercengang. Russell, Jienong, Barret, dan Jester juga tercengang, mengamati daerah itu. Apakah kita berada di pusat tanah terlarang? Tanya Feng Ke setelah beberapa saat. Xian mengangguk. Itu benar. Kita melintasi formasi ilusi setelah 3 bulan. Kita akhirnya mencapai pusat tanah terlarang. Saya pikir fitur magis tanah terlarang seharusnya muncul dari sini. Mari kita periksa situasinya. Feng Ke menarik napas dalam-dalam lalu melanjutkan, semua orang tetap dekat. Jangan berkeliaran. Jika kalian menemukan sesuatu yang tidak biasa, tanyakan pada Xian sebelum kalian melakukan apapun. Semua orang mengangguk setuju. Mereka telah melewati formasi ilusi, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh keempat pemimpin besar mereka tanpa bimbingan Xian. Para bajak laut itu memiliki jawaban yang jelas dalam benak mereka bahwa kekuatan Feng Ke tidak cukup untuk melindungi mereka di tempat ini. Xian, bocah yang tidak diketahui asal-usulnya, dapat menyelamatkan mereka dari kematian di saat-saat kritis. Mereka sekarang memandang Xian dengan perspektif dan sikap yang berbeda. Katuo, ikut aku. Xian melambaikan tangan kepada yang lain seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Katuo menyeringai dan dengan arogan membawa krunya ke arah Xian. Para bajak laut Katuo menjadi gelisah, mengetahui bahwa bos mereka telah menemukan tempat berlindung yang kokoh. Feng Rao, Xian merenung sejenak sebelum memanggil dengan lembut. Pergilah, pergi dengan anak itu lebih aman daripada pergi bersama kita. Feng Ke tersenyum, berbicara kepada putrinya. Kita sampai di sini dengan selamat karena Xian. Jika kita dapat menemukan tempat yang ditunjukkan peta bintang, Xian akan menerima semua pahala. Tidak ada yang menentangnya. Xian telah menggunakan kompetensinya untuk membuktikan ini. Feng Rao tersenyum lembut, berjalan menuju Xian dan Katuo. Kau memang misterius. Kau dapat menghancurkan formasi ilusi yang tidak dapat dilakukan ayahku. Kau sangat cocok dengan peran pemimpin. Itu karena peta bintang. Aku tidak memiliki reputasi seperti ayahmu. Aku tidak memiliki latar belakang di antara para bajak laut. Tentu saja, aku tidak tertarik menjadi pemimpin para bajak laut. Selama aku dapat menemukan bintang kehidupan, aku akan senang dengan itu, kata Xian dengan tenang. Kita harus pergi. Pengekangan jiwa di daerah ini hanya sementara. Setelah kita melewati tempat ini, semuanya akan baik-baik saja. Jangan panik, teman-teman. Feng Ke meraung sebelum menuju ke prasasti batu di depan mereka. Setelah 1 jam, saat mereka tiba di sekitar prasasti batu, mereka semua mengubah wajah mereka karena mereka sangat ketakutan. Berdiri di sana ada 13 prasasti batu setinggi sekitar 100 meter. Setiap prasasti memiliki formasi kompleks dengan garis-garis yang terperinci dan indah terukir secara alami. Mereka yang melihatnya akan menerima perasaan putus asa seolah-olah mereka sedang diseret ke neraka. Alkemis Jester menatap prasasti batu itu sebentar. Memucat parah. Keringat membasahi dahinya saat kesadarannya menjadi kabur. Meskipun Xian memiliki pengetahuan yang kuat tentang formasi,
dia merasakan hawa dingin yang dalam menyerangnya setelah menatap prasasti batu itu sebentar. Keinginan untuk membantai muncul dari lubuk hatinya. Api dingin es harus memanggilnya berkali-kali untuk membangunkannya. Xian menenangkan diri dan berteriak, "Jangan lihat prasasti batu itu." Teriakannya langsung mengenai kepala Jester. Jester terguncang hebat. Dia terbangun saat darah menetes di sudut mulutnya. "Dengarkan dia, jangan lihat prasasti itu." Setiap prasasti dihubungkan ke rantai besi seukuran lengan, yang memiliki banyak simbol ukiran berkarat di permukaannya. Tempat ini memiliki 13 prasasti yang terbuat dari batu setinggi 100 meter. Setiap prasasti memiliki pola aneh dan rumit, yang mekar seperti bunga aneh. 13 rantai memanjang dari putik bunga, berkumpul di platform batu kristal es. Platform itu bening dan halus seolah terbuat dari batu giok. Salah satu ujung dari 13 rantai berkarat itu memiliki kait dengan noda darah kering. Semuanya jatuh di platform batu kristal es. Ke-13 prasasti batu itu mengelilingi platform batu kristal es bundar, terhubung ke platform itu dengan 13 rantai. Salah satu ujung rantai berkarat itu memiliki kait dan noda darah yang aneh dan mengerikan. Berdiri di bawah prasasti batu dan platform batu kristal es, semua orang merasa kecil. Prasasti setinggi 100 meter itu seperti gunung kecil dengan banyak tekanan, mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang semua orang. Dari sudut pandang mereka, 13 prasasti batu dan platform batu kristal es dihubungkan oleh rantai besi, yang tampak seperti jaring laba-laba besar yang menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Platform batu macam apa ini? Kelihatannya ajaib. Seorang bajak laut bergumam lalu melangkah maju, menyentuh platform batu kristal es. "Ah!" Seseorang langsung berteriak. Semua orang saling berpandangan karena takut. Mereka kemudian melihat tubuh dewa yang lain membeku dengan kecepatan yang tidak dapat diamati oleh mata telanjang. Hanya dengan satu tarikan napas, dia telah berubah menjadi pemahat es. Dia meledak tepat setelahnya, potongan-potongan es berhamburan di tanah. Jiwa dan tubuhnya hancur seketika. Semua bajak laut bereaksi seolah-olah mereka sedang menghadapi hantu. Mereka segera mundur. Salah satu dari mereka secara tidak sengaja menginjak rantai berkarat. Begitu kakinya menyentuh rantai, tubuh dewanya layu seperti bunga mati. Tak lama kemudian, vitalitasnya hampir habis. Kantong kulitnya yang lembut jatuh ke tanah sementara daging dan tulangnya telah merembes melalui rantai, mengalir ke prasasti batu di ujung rantai yang lain. Pola yang diukir di batu yang tampak seperti bunga iblis menjadi lebih terang dengan kilatan cahaya. Bintik-bintik berkarat pada rantai menghilang dengan jahat ketika darah dan daging prajurit itu dikirim. Itu menjadi berkilau aneh. "Jangan sentuh apapun." Jester tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Suaranya dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Tempat ini seperti sel di api penyucian. Platform batu kristal es pernah mengurung seseorang sebelumnya. 13 rantai mengikat tubuhnya, mencegahnya untuk melawan. Rantai itu juga menyedot ki darah dan energinya dari tubuh dewanya. Energi yang sangat dingin dari platform batu kristal es menyiksanya dan menguras kekuatannya. Dia tidak memiliki energi untuk melawan kekuatan penjara ini. "Jika kamu tidak ingin mati, jangan sentuh apapun." Teriakan Jester menghentikan orang-orang, membuat mereka gelisah karena mereka tidak begitu yakin bagaimana mengatur anggota tubuh mereka. Mereka tetap diam seolah-olah mereka berada di bawah pengaruh teknik memperbaiki tubuh. Keempat pemimpin itu bingung, meringis di bawah keadaan yang mengerikan itu. 13 prasasti yang terbuat dari batu setinggi 100 meter dan 13 rantai telah menyedot darah dan daging seorang prajurit alam Dewa Raja. Platform batu kristal es telah membeku dan menghancurkan prajurit lain hanya dalam sekejap mata. Ruang seluas beberapa ribu meter persegi ini digunakan untuk mengurung hanya satu orang. Seberapa kuat orang ini? Lihat, ada lebih banyak prasasti batu. Lebih banyak penjara. Jienong berubah warna karena ketakutan, menunjuk ke suatu tempat yang lebih jauh. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya, wajah mereka meringis. Ruang di depan mereka memiliki lebih banyak prasasti batu. Masing-masing dihubungkan dengan rantai yang mengarah ke platform batu. Setidaknya ada 10 penjara serupa untuk mengurung para prajurit. Dari dua bajak laut alam Dewa Raja, satu menyentuh platform batu kristal es dan berubah menjadi patung es yang rusak, sementara yang lain menginjak rantai berkarat dan daging serta darahnya menghilang,
hanya menyisakan kantong kulit. Semua orang merasakan rambut mereka berdiri di belakang tengkuk mereka. Jika tempat ini adalah penjara para ahli yang kuat, seberapa kuatkah seorang ahli yang mendapatkan 13 rantai yang diikatkan ke tulang dan dagingnya tahun itu? Ketika seorang prajurit dikurung di tempat ini, platform kristal es akan melepaskan energi dingin untuk mengurungnya sementara rantai akan terus-menerus mengambil energinya. Berapa lama prajurit itu bisa bertahan? Seberapa berlimpah energi dan ki darahnya untuk mendukungnya sampai hari dia terbebas dari penjara ini? Sudah berapa lama dia dikurung di tempat ini? Para bajak laut tidak berani membayangkan lebih jauh. Api dingin yang membekukan terbang keluar, memasuki platform batu kristal es dengan segera. Itu memang api dingin es. Makhluk hidup yang dingin dan membekukan ini adalah salah satu api surga. Tidak perlu pikiran Xian untuk mendarat di platform batu kristal es. Tampaknya menyerap energi, menari-nari di sana. Apakah ini baik untukmu? Tanya Xian. Ini adalah energi dingin yang paling murni. Meskipun kekuatan di batu giok ini hanya 1% dari aslinya, itu masih sangat besar bagiku. Api dingin es sangat senang. Energi yang tersisa di batu giok ini cukup bagiku untuk menembus satu level. Kurasa kali ini kau beruntung. Ada beberapa batu es yang mirip di sana, Xian mengerutkan kening. Tidak semuanya. Banyak dari mereka tidak memiliki energi dingin yang tersisa, sementara yang lain hanya memiliki sedikit. Yang ini memiliki lebih banyak energi, kata api dingin es. Xian terkejut. Sementara dia berdiri bingung di sana, para perompak telah merayap di sekitar rantai berkarat di tanah, mengikuti Jienong ke depan. Setelah 2 jam, mereka membuat lingkaran di sekitar area ini. Tidak setiap penjara memiliki 13 prasasti dan 13 rantai. Hanya ada 2 penjara yang terbuat dari 13 prasasti. Tempat-tempat lain hanya memiliki 12 atau 11. Total ada 32 penjara. Jester berjalan ke Xian, yang berdiri diam di tempatnya. Menurutku, kau harus datang untuk memeriksa penjara lainnya. Tempat ini mirip dengan tempat ini, dengan 13 prasasti batu setinggi 100 meter. Katuo, ada di sana. Katuo, Xian terkejut, apa yang terjadi padanya? Dia menemukan sesuatu, Jester menggigil. Dia punya ide, tetapi dia tidak bisa memastikannya. Sepertinya dia masih memeriksa sesuatu. Xian mengangguk, mengirimkan pikirannya ke Ice Cold Flame sebelum berjalan bersama Jester menuju Katuo. Dia melihat lebih banyak prasasti batu di jalan. Prasasti batu besar itu memiliki gambar rumit yang tampak seperti bunga yang bagian tengahnya terhubung dengan rantai. Dalam perjalanannya, dia menemukan lebih banyak penjara serupa. Sebagian besar penjara hanya memiliki 12 atau 11 prasasti di sekelilingnya. Di area terjauh dari penjara 13 prasasti pertama terdapat penjara lain dengan 13 prasasti batu. Kedua penjara ini cukup berjauhan, seolah-olah dirancang untuk mencegah kedua tahanan berkomunikasi satu sama lain. Katuo berdiri di dekat platform batu kristal es yang serupa. Namun, platform itu hancur, dan 10 dari 13 rantai terlepas dari prasastinya. Potongan-potongan rantai berserakan di tanah. Banyak bajak laut berdiri di antara rantai, berusaha untuk tidak menyentuhnya. Senior, melihat Xian, Katuo berteriak dengan heran. Apa yang kamu temukan? Xian mengerutkan kening. Itu dialah yang dirantai di sini. Katuo menggigil karena gembira, tampak sangat terkejut. Siapa? Xian bertanya karena dia tidak dapat bereaksi dengan benar saat ini. Orang yang memberiku warisan. Aku yakin itu dia. Katuo menarik napas dalam-dalam. Energi chaos telah menghancurkan rantai dan platform kristal es di sini. Aku 100% yakin. Jester ketakutan. Fengke, Jienong, Barret, dan Russell tercengang, rahang mereka ternganga. Itu benar-benar dia. Mata Xian berbinar, wajahnya tidak percaya. Mengangguk terus-menerus, wajah Katuo sedikit buas. Sialan. Siapa yang begitu rusak moralnya untuk mengurungnya di sini dan membuatnya menanggung siksaan seperti itu? Altar jiwa pasti telah ditekan, tidak dapat bergerak sedikit pun, tubuhnya ditarik oleh rantai besi, belum lagi energi dingin yang mengerikan itu. Siksaan ini tidak dirancang untuk manusia. Saat Katuo mengambil warisan dari pria itu, dia telah menganggapnya sebagai gurunya dari lubuk hatinya.
Tiba-tiba, dia menemukan bahwa gurunya telah dipenjara dan disiksa selama bertahun-tahun. Katuo marah, seolah-olah dia telah mengalami siksaan itu sendiri. Dia benci karena dia tidak dapat menemukan orang yang membuat semua ini dan membuatnya menderita hal yang sama. Mendengarkannya, wajah Xian menjadi gelap, semakin dingin. Melihat area penjara itu, dia sangat marah. Pendiri tempat ini sangat kasar dan ganas. Untuk menaklukkan jiwa tahanan, dia telah menggunakan tablet batu dan rantai, yang menembus tulang tahanan, dan platform batu kristal es untuk menyiksa tahanan, membuatnya menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Begitu tahanan dikurung, itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Kecuali energi tubuh dewanya terkuras, itu tidak akan pernah berhenti. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan matanya sendiri, memikirkan apa yang pernah terjadi di sini membuatnya merasa marah membanjiri pikirannya. Xian tidak berbeda dengan Katuo, karena secara naluriah dia menjadikan pemilik cincin pembuluh darah sebagai gurunya. Prajurit yang telah mengembangkan kekuatan Chaotic Upanishad adalah salah satu dari 8 pengiring haus darah, jadi dia akan menjadi keluarga mereka, pendahulu mereka di sekolah yang sama. Mengetahui pendahulunya telah dikurung dan disiksa selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak marah? Pria itu telah melarikan diri dengan menarik rantai dan memecahkan platform batu kristal es. Dia pasti menggunakan kekuatan fisiknya untuk melakukan itu. Betapa hebatnya orang ini, Feng Ke tercengang. Sayang sekali dia pergi. Altar jiwanya hancur di Lonesome Dead Territory. Katuo menggaruk rambutnya dengan sedih. Jika aku tahu siapa yang melakukannya, aku pasti akan membuatnya menanggung siksaan yang sama. Aku tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Wilayah Lonesome Dead terhubung dengan tanah terlarang. Seharusnya dekat sini. Lagi pula, wilayah Lonesome Dead punya pintu masuk lain. Kau beruntung, Katuo. Kalau tidak, kau tidak mungkin bisa sampai ke sana dari sini. Kalau kau bisa, kau pasti sudah mati sekarang, kata Russell dengan emosi. Tentu saja, kalau aku bisa menerobos di area ini, aku tidak akan tenggelam ke dalam formasi ilusi, balas Katuo. Russell hanya mengerutkan kening, dan tidak berkomentar lebih lanjut. Setelah Katuo mencapai alam dewa asli, kekuatan Chaotic Upanishad miliknya telah kembali ke jalur yang benar. Meskipun belum lama, auranya yang berbahaya satu tingkat lebih menakutkan daripada Russell, Jienong, dan Barret. Karena mereka berada di alam dewa asli yang sama, kepercayaan diri Katuo meningkat. Dia tahu tentang intimidasi kekuatannya, jadi dia tidak perlu berhati-hati dengan kata-katanya lagi. Di kelompok ini, selain Xian, yang sangat dia hormati, dia tidak memandang siapapun, termasuk Feng Ke. Katuo, tahukah kau dari alam mana kau menerima warisan itu? Aku punya dugaan, tetapi aku tidak begitu yakin, kata Jester. Aku tidak tahu. Altar jiwanya hancur saat itu, dan hanya segel Upanishad yang tersisa. Kalau tidak, kultivasiku tidak akan menyimpang. Karena segel Upanishadnya belum lengkap, aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, Katuo menggelengkan kepalanya. Jester, dugaan apa yang kau miliki? Feng Ke mengerutkan kening. Jester adalah seorang alkemis papan atas dengan reputasi hebat di kota hukuman surga. Ia telah mempelajari banyak buku kuno, dan ia mengetahui banyak rahasia masa lalu. Feng Ke selalu sangat menghargai pendapatnya. Tim Jienong juga menatapnya. Wajah Jester berkedut. Matanya dipenuhi rasa hormat saat ia membasahi bibirnya, berbicara dengan suaranya yang kering. Jika aku memberitahu kalian, mungkin kalian akan menganggapku gila. Kami tidak akan melakukannya, Feng Ke menggelengkan kepalanya. Xian juga menatapnya. Katakan pada kami, semua orang percaya pada pengetahuanmu. Jester memaksakan senyum. Setelah kita sampai di tempat ini, aku merasa pengetahuanku masih dangkal. Ya, biar ku ceritakan sudut pandangku. Jangan menggodaku atau membuat lelucon. Itu hanya spekulasiku. Aku hanya merasa memang seharusnya begitu. Aku tidak punya bukti, jadi jangan mengejarku. Aku tidak akan bisa memberikan jawaban yang bisa memuaskanmu. Jangan mengoceh. Katakan dengan cepat. Feng Rao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesaknya. Dia pikir dia agak aneh hari ini. Kurasa kalian semua memperhatikan bahwa ada 32 penjara di daerah ini,
yang 20 penjara terbuat dari 11 prasasti batu, 10 penjara terbuat dari 12 prasasti batu, dan hanya 2 penjara yang terbuat dari 13 prasasti. Jester menarik napas dalam-dalam, suaranya bergetar. Aku pernah membaca buku kuno yang tidak lengkap. Di situ tertulis bahwa dahulu kala, bahkan sebelum zaman kuno, klan dewa telah mengklasifikasikan alam seperti batu-batu ini. Satu batu mewakili satu alam. Petik 2. Apa maksudmu? Russell tidak dapat memahami gagasannya. Alam kita diurutkan dari alam terendah hingga alam tertinggi sebagai berikut: dasar, baru lahir, manusia, bencana, bumi, nirwana, langit, roh, dewa sejati, dewa raja, dewa asli, dewa ethereal, dan dewa yang baru lahir. Totalnya ada 13 alam. Jadi, satu lempengan batu untuk alam dasar. Setelah menerobos, ada 2 lempengan batu saat memasuki alam baru lahir. Dengan demikian, satu lempengan batu lagi untuk setiap kali peningkatan alam. Jester menjelaskan dengan hati-hati. Semua orang bingung, menatapnya dalam keheningan total. Mereka bahkan tidak bernapas. Karena tempat ini memiliki 13 prasasti batu, jika kita dapat menggunakan jumlah prasasti untuk menentukan alam. Orang yang dipenjara di sini seharusnya berada di. Jester tidak dapat menyelesaikannya. Alam dewa yang baru lahir. Si Yan terguncang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan jawabannya, meskipun dia selalu tenang dan dingin. Ya, jika kita menggunakan jumlah prasasti batu untuk mengklasifikasikan alam, orang yang dipenjara di sini seharusnya berada di alam dewa yang baru mulai. Jester merasa tidak berdaya. Wajahnya pucat sementara keringat membasahi dahinya. Alam dewa yang baru mulai, alam puncak yang pernah kita kenal. Prajurit di alam ini dapat menghancurkan seluruh bintang kehidupan dengan satu tangan. Namun, keberadaan seperti ini hanya diceritakan dalam legenda, keberadaan dewa yang belum pernah dilihat siapapun. Semua orang terdiam, mata mereka kosong. Mereka terengah-engah karena mereka begitu tercengang. Feng Ke dan 3 pemimpin besar lainnya menggigil, wajah mereka bingung. Si Yan bingung seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Spekulasi Jester telah membuatnya takut. Jika spekulasi Jester sang alkemis benar, itu berarti tempat ini dulunya memenjarakan 2 orang ahli alam dewa baru, 10 orang ahli alam dewa ethereal, dan 20 orang ahli alam dewa asli. Konsep macam apa itu? Jangankan para ahli alam dewa baru, ahli manapun di alam dewa ethereal dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh Raging Flame Star area. 10 orang ahli alam dewa ethereal ditambah 2 orang ahli alam dewa baru adalah kekuatan penghancur bumi, yang berada di luar imajinasi orang-orang. Karena itu, mereka semua tercengang, karena mereka begitu tercengang sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, Jester berbicara dengan wajah masam, sambil merengek, tentu saja, itu hanya asumsiku. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ngomong-ngomong, jika itu benar, seberapa kuat para sipir penjara yang telah mengurung para prajurit itu? Semua orang ketakutan, tenggelam dalam ketakutan lagi. Swosh-swosh. Sebuah api terbang ke arah mereka dari kejauhan. Berubah menjadi kilatan, melewati Si Yan dan menghilang ke dalam platform batu kristal es di sebelah Katuo. Meskipun orang-orang tenggelam dalam ketakutan mereka, mereka cukup peka untuk menangkap pandangan itu. Si Yan tersenyum tipis. Platform batu kristal es di daerah ini memiliki energi yang sangat dingin yang merupakan tonik bagi teman kecilku di sana. Karena orang-orang sudah familiar dengan penampilannya yang aneh, mereka tidak menganggapnya aneh. Mereka hanya mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Si Yan, apakah peta bintang menunjukkan lokasi baru? Pada saat ini, Feng Ke tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia tidak meminta Si Yan untuk menyerahkan peta bintang, karena dia mengerti bahwa memegang peta bintang bukanlah langkah yang bijaksana. Biar aku periksa. Si Yan mengeluarkan peta bintang dari lengan bajunya sambil mengerutkan kening, dan wajahnya langsung menegang setelahnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan enggan. Aku tidak dapat memeriksanya. Bagaimana? Pupil mata Russell mengecil. Area ini menahan altar jiwa. Aku harus menggunakan energi altar jiwa untuk membaca peta bintang. Jadi, aku tidak bisa melihat rute di sana. Berhenti sejenak, dia melemparkan peta bintang ke Feng Ke. Kamu harus mencobanya. Feng Ke menangkap peta bintang,
menutup matanya untuk merasakan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan enggan. Aku tidak bisa memeriksa misteri peta bintang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jie Nong memasang wajah putus asa. Jika kita tidak bisa memeriksa peta bintang, bagaimana kita bisa menemukan arah ke area bintang baru? Apakah kita hanya punya satu pilihan untuk kembali menggunakan jalur sebelumnya ke formasi ilusi? Menurutku di luar tanah terlarang ini juga ada formasi ilusi. Selama kita meninggalkan area ini, kita akan masuk ke dalam formasi ilusi lagi. Feng Ke merenung sejenak dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Xian. Bagaimana menurutmu? Mungkin, pokoknya, aku ingin tinggal di sini sebentar untuk menunggu temanku menyelesaikan penyerapannya. Xian mengangkat bahu, berbicara dengan sengaja. Jika kau tidak bisa menunggu, pergi saja. Wajah orang-orang menjadi gelap. Tanpa dia yang merintis, begitu mereka memasuki formasi ilusi sekali lagi, mereka akan tersesat lagi. Meskipun alam Feng Ke tinggi, dia tidak tahu Upanishad kekuatan bintang, jadi dia tidak bisa merenungkan jejak peta bintang di kepalanya. Jika Xian tidak memimpin mereka, tidak ada yang yakin mereka bisa menemukan area bintang baru. Jadi, meskipun mereka kesal, mereka harus menunggu di sini karena dia belum ingin pergi. Tidak ada yang berani melangkah satu langkah pun. Sayang sekali, alam kita terlalu rendah, kalau tidak, kita mungkin bisa memecahkan misteri area ini. Setidaknya, kita bisa mengetahui sesuatu dari pola kuno pada prasasti batu itu. Jester menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Meskipun dia berada di alam dewa asli dan memahami formasi, dia tidak dapat bertahan lama mempelajari pola pada prasasti batu. Jika tidak, jiwanya akan merasa lelah, dan halusinasi akan terjadi. Set-set, suara desisan dan teriakan memekakkan telinga bergema di area tempat mereka mendarat sebelumnya, saat orang-orang mulai bermunculan. Feng Ke berubah warna, berteriak. Ahli yang kuat dari 3 kekuatan besar. Semua orang ketakutan. Mereka pucat, menggigil seperti daun. Mereka panik, ingin melarikan diri. Barret, Russell, dan Jie Nong tidak dapat lagi menjaga pikiran mereka tetap jernih. Ketakutan melintas di mata mereka. Tidaklah buruk bertemu mereka di sini. Xian berkata dengan nada ringan, wajahnya tenang seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Banyak bajak laut yang gemetar karena gelisah. Namun, mendengarkannya, mereka sangat terkejut, menatapnya karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Feng Rao tercengang sejenak, tetapi dia berhasil menenangkan diri. Dialah yang pertama bereaksi. Wajah cantiknya tampak tersentuh saat dia berteriak, altar jiwa kita terkekang, dan itu akan sama bagi mereka. Tidak seorang pun dapat menggunakan kekuatan Upanishad sekarang. Kita hanya dapat menggunakan energi dalam tubuh dewa untuk menyerang dan bertahan. Kita tidak akan terluka. Setidaknya, kita memiliki banyak orang di sini. Mata orang-orang menjadi cerah. Wajah Russell tampak ganas. Sudut-sudut mulutnya terentang menjadi lengkungan jahat saat dia tertawa. Oh ya, kita tidak perlu takut pada mereka di area ini. Mungkin, ini kesempatan kita hari ini. Wajah Feng Ke menjadi dingin saat urat-urat di lehernya mengejang. Suara retakan renyah bergema dari tubuhnya, seolah-olah dia sedang mendesak energi tubuh dewanya. Memang, kita tidak perlu takut pada mereka. Ketika para bajak laut mendengar itu, tubuh dewa mereka mulai meredakan niat jahat dan membunuh. Mereka segera dipenuhi dengan semangat juang. Mereka tidak hanya menenangkan diri, mereka juga berhenti melarikan diri dan mulai mendekati yang lain. Mereka adalah kekuatan paling agresif di Raging Flame Star area. Mereka semua menjalani hidup dengan menjilati darah dari pedang mereka. Mereka tidak takut berperang. Justru sebaliknya, ketika mereka tahu kematian mungkin bukan satu-satunya konsekuensi mereka, mereka memiliki nyali dan kegembiraan untuk berperang setidaknya sekali. 3 kekuatan besar telah menekan mereka selama bertahun-tahun. Mereka selalu mengirim orang-orang hebat untuk membersihkan para bajak laut. Karena mereka tidak memiliki perasaan yang baik terhadap mereka, ketika mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan mencoba untuk menggigit dengan keras dan ganas. Dengan alam yang tinggi, meskipun para prajurit tidak dapat menggunakan kekuatan Upanishad mereka, tidak akan mudah untuk menghadapinya bahkan ketika mereka hanya menggunakan kekuatan mengintimidasi dari tubuh dewa mereka. Ingat, kita harus menggunakan taktik kerumunan besar. Jumlah kita lebih banyak di sini.
Kita bisa seperti lebah ketika sarangnya rusak. Kita harus mencabik-cabik mereka. Begitulah cara kita menghadapi para prajurit alam tinggi. Kita beruntung bahwa daerah ini berpihak pada kita. Karena altar jiwa dibatasi, kita dapat menggunakan jumlah orang kita untuk menutupi celah antara alam. Teman-teman, kalian harus mengambil kesempatan ini dan membunuh lebih banyak orang. Feng Ke sangat waras. Dia memahami kekuatan dan kelemahan mereka dengan baik. Dia tahu mereka hanya bisa mengandalkan jumlah prajurit untuk melukai lawan mereka. Sebelum mereka terlibat dalam pertempuran, dia menjelaskan strateginya terlebih dahulu. Semua orang setuju dengannya dengan riuh. Beberapa ribu bajak laut dari berbagai organisasi memadati tempat itu seperti awan belalang yang berkerumun. Mereka datang dan mengepung daerah tempat ketiga pasukan itu tiba. Tak lama kemudian, mereka kembali ke tempat mereka pertama kali masuk ke area ini. Kelompok Bitian, Li Yuefeng, dan Ao Guduo masih tercengang, menyaksikan pemandangan menakjubkan di area ini. Ketika tiga pasukan besar memasuki tanah terlarang, mereka memiliki beberapa ratus prajurit. Namun, sebagian besar dari mereka terbunuh oleh bahaya di tanah terlarang. Saat ini, mereka hanya memiliki lebih dari 100 prajurit elit. Fan He dari kamar dagang bintang 9 mengenakan pakaian hijau tua. Dia tampak kuno dan kurus. Dia hanya mengerutkan kening sambil berbicara dengan tenang. Para bajak laut telah tiba. Sialan, wajah Tuo Hai dingin. Altar jiwa kita tidak bisa bergerak, dan kekuatan Upanishad kita terkekang. Kita tidak bisa menggunakan energi apapun. Haruskah kita menggunakan tubuh dewa untuk bergulat dengan mereka? Itu tidak baik. Mereka semua merasakan situasi aneh di sini. Mendengar Fan He, mereka segera tahu apa yang ingin dilakukan para bajak laut di bawah keadaan ajaib dan aneh di area ini. Mereka banyak sekali. Jika kita melawan mereka secara normal, kita bisa menggunakan wilayah kita yang menguntungkan untuk membunuh mereka. Namun sekarang, karena kita hanya bisa menggunakan kekuatan fisik tubuh dewa, itu akan sulit. Ao Guduo juga merasa pusing. Petik 2. Sederhana saja, bunuh saja para pemimpin. Ketika keempat pemimpin besar terbunuh, kurasa para bajak laut itu tidak akan bisa bertahan lama. Tanpa komandan, mereka tidak bisa memanfaatkan keuntungan mereka karena memiliki jumlah yang lebih banyak. Mereka akan segera berpencar dan menjadi tidak teratur, kata Bitian dengan waras. Fan He mengangguk, berbicara dengan sengaja. Kita akan melakukan apa yang dikatakan Komandan Bitian. Aku akan membunuh Feng Ke terlebih dahulu. Kalian urus Russell, Jienong, dan Barret. Para prajurit langit kedua alam dewa asli bertarung dengan para prajurit langit pertama alam dewa asli. Bahkan jika kalian hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh dewa kalian, kalian bisa mengalahkan mereka. Kalian hanya perlu mengingat satu hal. Jangan berlama-lama. Mereka semua adalah pemimpin yang cerdas dan jahat. Mereka diam-diam tahu apa yang Fan He ingin mereka lakukan, dan mengangguk setuju. Tak lama kemudian, para bajak laut datang dan mengepung mereka. Mereka meraung dan mendesis dengan wajah ganas untuk meningkatkan aura mereka. Energi dalam tubuh mereka meledak sekaligus. Prajurit yang memiliki alam yang lebih tinggi akan memiliki lebih banyak energi yang terkumpul di tubuh dewa mereka. Peningkatan alam mereka harus mendekati perkembangan tubuh mereka. Meskipun tiga kekuatan besar kalah jumlah, mereka memiliki lebih banyak prajurit elit dengan tubuh dewa yang lebih baik. Selama mereka tidak perlu bertarung untuk waktu yang lama, mereka tidak akan kalah. Sian, Bitian berteriak ketika dia melihat seorang pria berjalan di depan tim bajak laut. Dia mengerutkan kening sambil berbicara. Jangan keras kepala, jika kamu pergi bersamaku sekarang, aku dapat memastikan keselamatanmu. Sampai sekarang, dia masih ingin merekrut Sian. Dia tidak ingin merusak apa yang telah dibangunnya. Aku akan mengingat penghargaanmu, Komandan. Namun, pendahulu Feng Ke telah menawariku kesepakatan yang lebih baik. Maafkan aku, Sian menyeringai. Kamu Sian. Fan He mendengus, wajahnya dingin dan kasar. Nak, kamu memiliki bakat bawaan yang baik. Namun, kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kamu akan merasa sulit untuk memiliki ruang yang lebih besar untuk pengembangan dirimu. Saat berbicara, tubuhnya menggemakan beberapa ledakan saat tubuh dewanya membesar dengan segera. Lengannya menjadi seperti permata tembus pandang, melepaskan fluktuasi energi yang hebat.
Krek-krek-krek, tulang-tulang di tubuhnya menggemakan suara retakan saat tubuh dewanya menjadi beberapa kaki lebih tinggi. Fisiknya yang kurus menjadi berotot aneh. Dia menginjak tanah, dan tanah berbatu yang keras di bawah kakinya meledak. Energi serangan yang ganas dimulai darinya dan langsung menuju Xian. Di tempat ini, altar jiwa mereka terikat, jadi mereka tidak dapat mendesak kekuatan Upanishad. Namun, Fan He baru saja menggunakan kekuatan ledakan tubuh dewanya, melayang ke langit. Dia berteriak pada Xian dan juga menatapnya, tetapi Xian tahu bahwa target Fan He bukanlah dirinya, melainkan Feng Ke, yang berdiri di sampingnya. Serang Raja terlebih dahulu untuk menghancurkan pasukan. Fan He menggunakan strategi ini. Dia akan mencoba membunuh Feng Ke terlebih dahulu dan membuat para bajak laut menjadi tidak teratur ketika mereka kehilangan pemimpin mereka. Namun, Fan He salah dalam satu hal, di tempat altar jiwa ini ditahan, kekuatan tubuh dewa yang dapat digunakan Xian tidak kurang dari miliknya. Haha, Xian membungkuk dan tertawa datar. Wajahnya menjadi dingin saat energi yang melonjak keluar dengan deras dari tubuh dewanya, dan nimbus merah menutupinya seketika. Kekuatan darah iblis abadi didesak hanya dalam sekejap. Pada saat itu, tubuh dewa Xian tampak dicat dengan darah merah. Dalam keadaan yang diberikan bahwa mereka tidak dapat menggunakan altar jiwa mereka, energi negatif yang jahat dan darah iblis abadi tidak terpengaruh. Ketika dia mengaktifkan Petrification Marital Spirit dan Immortal Martial Spirit, kemampuan bertarungnya meroket. Kekuatan kematian dan ruang Upanishad membutuhkan esens Ki, dan kekuatan bintang Upanishad membutuhkan energi bintang. Dalam kondisi ini di mana altar jiwanya, esens Ki, dan energi bintang terikat, sulit untuk digunakan dan meledak dengan energinya. Namun, energi negatif jahat di titik akupunkturnya dan energi besar dari Immortal Demon Blood tidak terikat pada altar jiwa. Mereka tidak membutuhkan kekuatan Upanishad untuk mengendalikannya, jadi mereka tidak terpengaruh. Dengan kondisi ini, di Soul Convening Platform, kemampuan bertarungnya benar-benar melampaui Feng Ke. Fan He tampak berubah menjadi manusia permata, seluruh tubuhnya menjadi tembus pandang dan berkilau. Orang-orang bahkan dapat melihat urat-urat di punggung tangannya yang seperti batu giok. Krek-krek, suara renyah bergema dari tubuh Fan He seolah-olah tulang-tulangnya telah terlepas dari persendiannya. Dalam keadaan di mana ia tidak dapat menggunakan kekuatan Upanishadnya, ia masih dapat menunjukkan kekuatan yang meledak-ledak dan menakutkan. Ledakan. Fan He adalah satu-satunya prajurit di sini yang dapat menggunakan kekuatan tubuh dewanya untuk terbang melintasi langit seperti bintang jatuh. Ia melaju dengan cepat, mencapai posisi Xian seketika. Namun, jelas bahwa targetnya bukanlah Xian. Feng Ke tampak seperti sedang menghadapi musuh bebuyutannya. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Kepung dia. Banyak bajak laut setan biru bergegas mendekat, berubah menjadi bayangan yang memudar dan mencoba menghentikan Fan He. Fan He tenang dan dingin, tanpa emosi apapun di matanya. Ia terlalu waras. Saat tubuh dewanya terbang, kedua lengan gioknya bergerak seperti ular. Ketika tangannya yang tembus pandang menyentuh orang, tangannya itu bertindak seperti pedang tajam, menusuk tubuh dewa siapapun yang datang untuk menghentikannya. Swiss, Swiss. Bajak laut setan biru tertusuk, berdarah parah. Mereka tidak dapat menghentikan Fan He. Tak lama kemudian, tubuh mereka meledak, potongan-potongan daging berceceran bersama darah. Menerobos kabut darah yang tebal, Fan He mempertahankan sepasang mata yang tumpul, tetapi tubuh dewanya seperti pedang yang dapat menghancurkan apapun. Di bawah lengannya, tubuh-tubuh daging meledak. Para bajak laut itu meninggal dengan tragis. Tak lama kemudian, ia meninggalkan 7 tubuh yang hancur. Tak satu pun dari mereka yang utuh. Fan He bergegas untuk membunuh Feng Ke. Ia tidak berhenti sedetik pun, bergerak seperti seberkas cahaya yang memotong semua rintangan di jalannya. Jarak antara Fan He dan Feng Ke diperpendek dengan cepat. Meskipun bajak laut setan biru sangat takut, tak satu pun dari mereka yang mundur. Mereka tahu mereka akan mati, tetapi mereka masih menghalangi dan menyerang yang lain seperti ngengat yang melemparkan diri ke dalam api, yang dapat menerangi mereka untuk sementara waktu. Bajak laut adalah sekelompok orang yang sangat menghargai persaudaraan mereka. Karena orang-orang itu telah mengikuti Feng Ke, mereka telah mengorbankan nyawa mereka.
Bagi mereka, kata-kata Feng Ke adalah kebenaran yang tidak dapat dibalikkan oleh apapun. Meskipun mereka tahu mereka akan langsung terbunuh, mereka tetap menyerbu tanpa rasa takut. Menembus kerumunan ini, Fan He seperti monster permata yang membunuh siapapun yang mendekatinya. Cahaya bergerak di tubuhnya, sementara udara berwarna keemasan keluar dari jari-jarinya, lutut, dan lengannya dengan semangat yang tak terkalahkan. Para bajak laut itu tercabik-cabik seperti tahu. Mereka dapat menghentikannya sejenak, tetapi mereka tidak dapat mengganggunya terlalu banyak. Feng Ke sekarang berada dalam jangkauan Fan He. Pada saat ini, wajah Xian berubah dingin dan kasar, saat seberkas darah melintasi matanya. Raungan, Feng Ke membungkuk dan meraung, tubuh dewanya mengeluarkan suara gemuruh. Rambut panjangnya berkibar tanpa angin, lepas kendali. Wajahnya tampak begitu ganas. Fan He, kau dan aku tidak berbagi langit yang sama. Feng Ke menyambar dengan kilat dan guntur. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya melawan musuh. Serahkan dia padaku. Pada saat ini, Xian tiba-tiba berteriak setelah terdiam beberapa saat. Dia berbalik dan bertanya pada Feng Ke, kau pergilah berurusan dengan yang lain. Cobalah untuk mengendalikan situasi. Serahkan Fan He padaku. Feng Ke terkejut. Xian. Feng Rao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan, ketakutan memenuhi matanya yang indah. Jangan pamer. Xian berbalik, tersenyum cerah. Dia tampak semakin sombong saat berkata, tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Tak lama, aura pembunuh melesat keluar sementara tubuh dewanya menjadi merah darah dan matanya sangat brutal. Kekuatan dahsyat meledak di dalam tubuhnya yang tak dapat ia kendalikan. Xian berubah menjadi lingkaran darah tebal, menyerbu ke arah Fan He. Orang tua dungu, tanpa kekuatan Upanishad, kau tak akan bisa bertahan lama. Serangan mental yang pertama adalah strategi yang biasa ia lakukan. Saat ia menyerbu, kata-katanya yang jahat terlontar. Kau telah hidup begitu lama. Tentu saja, kekuatan Upanishadmu halus dan luar biasa. Bagaimanapun, kau terlalu tua, jadi tubuh dewamu tak dapat dibandingkan dengan orang muda. Itu tidak cukup mampu. Sebuah tangan berdarah yang membawa aura haus darah, putus asa, dan gila menyerbu seperti air pasang, menutupi Fan He dari jarak jauh. Segel kematian. Segel kematian terbuat dari energi negatif. Ia tidak memerlukan kekuatan Upanishad untuk bekerja sama atau jiwa dewa untuk mengendalikannya. Segel yang mengerikan itu tampak seperti gunung tulang dan lautan darah. Segel kematian menekan ke bawah dalam kehampaan. Udara berdesis aneh sementara aura haus darah, putus asa, dan gila menyebar keluar. Aura pembunuh berdarah menutupi seluruh langit, tampak seperti air berdarah yang menyemprot di langit. Fan He berubah warna karena takut. Matanya tenang, meskipun dia terkejut. Dia berada di langit ketiga alam dewa asli, tetapi altar jiwanya terkurung di sini. Bagaimana anak itu bisa menggunakan energinya hanya dengan basis kultivasi langit ketiga alam dewa raja? Dia tidak bisa memahaminya. Ragu-ragu sejenak, Fan He memulihkan ketenangannya dan menyeringai tipis. Nak, kamu masih membutuhkan payudara ibumu. Pernahkah kamu mendengar pepatah, semakin tua semakin kuat? Krek-krek, suara tulang retak bergema tanpa henti. Fan He sekarang memiliki lingkaran cahaya keemasan di tubuhnya, orang tua ini mengolah Upanishad kekuatan logam. Dengan kilogam tajam dari tubuh dewanya, dia bisa seperti tombak logam yang merobek langit dengan kepalanya yang tajam. Ledakan. Tombak emas itu menembus segel darah. Cahaya merah darah terpancar saat kekuatan itu menghantam, mengirimkan tirai cahaya yang cemerlang ke udara. Ketika cahaya yang mulia itu lenyap, Fan He muncul dengan pakaian compang camping, memperlihatkan baju besi bersisik ikan emas yang menutupi seluruh tubuhnya, melindunginya dari cahaya darah. Xian seperti binatang buas, karena niat jahat dan haus darah bersinar di mata darahnya. Tubuh dewanya sekarang berwarna merah darah, dengan aura pembunuh yang luar biasa berputar-putar seperti naga aneh, yang menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Dia merendahkan suaranya dan tertawa jahat. Xian mengumpulkan energinya dan menyerbu lagi. Ledakan-ledakan-ledakan. Dimanapun tubuh dewanya lewat, tanah batu di bawah kakinya meledak, mengirimkan batu-batu yang hancur ke udara, yang kemudian berubah menjadi kabut abu-abu yang menyambar Fan He. Fan He mengerutkan kening, tetapi wajahnya masih tenang. Dia berbalik dan melihat ke sana kemari.
Pada saat ini, pertempuran antara para bajak laut dan ketiga kekuatan itu terus berlanjut dengan ganas. Di antara tiga kekuatan besar itu, ada banyak jagoan, di antaranya Ao Gu Duo, Bei Tian, dan Li Yue Feng yang berada di langit kedua alam dewa asli. Tubuh dewa mereka telah dipadamkan dengan kuat. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan kekuatan Upanishad mereka, mereka masih memiliki kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Namun, setidaknya 100 bajak laut mengepung setiap prajurit alam dewa asli. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyerang tanpa takut dibunuh. Mereka telah menggunakan jumlah besar mereka untuk menutupi kesenjangan antara kekuatan mereka. Karena para bajak laut memiliki begitu banyak anggota di sini, mereka tidak benar-benar dalam situasi yang kurang menguntungkan. Dan, jika pertempuran ini berlangsung lebih lama, dan jika tim Ao Gu Duo menggunakan terlalu banyak kekuatan, mereka akan kelelahan hingga mereka hancur. Situasinya tidak begitu positif. Fan He menarik napas dalam-dalam, berbicara dengan lemah. Tidak bisa membuang waktu. Kurasa begitu. Suara Xian menggelegar, saat aura brutal menyerbu seperti awan darah. Berada di tengah awan, Xian tampak seperti iblis di neraka. Tentakel pucat mencuat dari setiap titik akupunturnya, yang membuatnya tampak lebih seperti iblis yang ganas. Pada saat itu, Xian tinggal di awan darahnya, melepaskan api. Setiap api itu adalah api surga, yang merupakan bentuk kehidupan yang istimewa. Karena mereka adalah makhluk unik dalam bentuk jiwa, platform pengurung jiwa tidak dapat menahan mereka, jadi kekuatan mereka tidak dapat diredam. 9 ketenangan api pemakan jiwa, api penghilang mayat, api sejati burung vermilion, api hantu roh yin, api bumi, dan api petir pemadam dunia terbang keluar. Itu adalah api surga dari kelas yang berbeda. Mereka terbang seperti roh api murni, bergerak seperti pesawat ulang-alik yang menenun di tengah kerumunan. Para prajurit dari tiga kekuatan besar itu menahan altar jiwa mereka, jadi mereka tidak bisa melepaskan kekuatan Upanishad. Begitu api surga menargetkan mereka, mereka akan berlarian tak tentu arah. Mereka bisa terbakar sampai mati, atau api akan membanjiri laut kesadaran mereka dan menghancurkan altar jiwa mereka. Begitu api surga terbang keluar, pertempuran yang awalnya seimbang tiba-tiba menguntungkan satu pihak. Tidak perlu menyebutkan para prajurit di alam dewa raja, bahkan para prajurit alam dewa asli seperti Ao Gu Duo harus berlari alih-alih bertarung dengan api surga. Mereka tidak tahan sehingga mereka harus melarikan diri. Fan He awalnya ingin menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Namun, melihat keributan yang mengguncang bumi, dia menunjukkan keraguannya untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Mundur sekarang!" Di panggung pengurungan jiwa, altar jiwa mereka ditahan, jadi mereka tidak bisa mendesak energi mereka. Pada saat ini, tiga kekuatan besar bukanlah lawan dari api surga. Mereka hanya bisa mundur untuk menyelamatkan kekuatan mereka. Teriakan Fan He telah membangunkan banyak prajurit dari tiga kekuatan besar. Mereka tidak ragu-ragu. Bahkan Fan He, yang ingin menyerang dengan seluruh kekuatannya, harus berhenti dan mundur ke jalan mereka sebelumnya karena takut, jadi mereka tidak menunggu untuk mengikutinya mundur. Kelompok Ao Gu Duo tidak berani berlama-lama. Mereka tidak peduli dengan bawahan mereka yang terluka atau terbunuh, mundur dengan cepat ke formasi ilusi dari panggung pengurungan jiwa. Pertempuran sengit telah dijungkir-balikkan karena api surga. Itu berakhir dengan cepat begitu saja. Panggung pengurungan jiwa sekarang memiliki mayat sepertiga dari anggota tiga kekuatan besar. Situasi kematian setiap mayat berbeda. Beberapa terbakar, beberapa altar jiwanya meledak, sementara yang lain disambar petir. Sebagian besar dari mereka terbunuh oleh api surga dalam waktu singkat itu. Banyak bajak laut juga mati. Namun, jumlah ini jauh lebih kecil dari apa yang harus ditanggung oleh tiga kekuatan besar. Sebagian besar dari mereka dibunuh oleh Fan He, Ao Gu Duo, dan para ahli kuat lainnya. Pertarungan yang seharusnya sengit itu berakhir begitu saja, meninggalkan banyak kejutan bagi orang-orang. Api surga menari-nari di panggung pengurungan jiwa, menggambar lengkungan api yang indah di udara. Api-api itu perlahan-lahan dikumpulkan oleh Xian. Matanya kembali ke warna aslinya. Xian tidak tampak senang, tetapi lebih serius. Dia tidak melihat ke arah Feng Ke dan yang lainnya,
tetapi menyipitkan mata, berjalan menuju sebuah prasasti batu di depan mereka. Gambar seperti bunga pada prasasti itu menjadi lebih anehnya indah. Tidak ada sinar ki esensi dari anggota tiga kekuatan yang mati atau para bajak laut yang datang kepadanya. Saat mereka bertarung, aura orang-orang yang mati itu berubah menjadi asap abu-abu seperti benang, berkumpul di salah satu prasasti batu, yang sedang dilihat Xian. Bunga aneh pada prasasti batu itu hanyalah sebuah gambar. Namun, saat ini, gambar itu tampak begitu hidup dan semarak, seolah-olah telah dihidupkan kembali dengan warna-warna yang indah. Rantai besi yang terhubung ke bagian tengah prasasti batu itu berkilauan. Titik-titik karat di atasnya semuanya hilang, seolah-olah seseorang baru saja membersihkan rantai itu. Xian dapat merasakan energi samar yang bersinar bergerak di dalam rantai itu. Banyak orang mati yang jatuh di dekat rantai itu daging dan darahnya diambil, hanya menyisakan kantong kulit dan tulang yang lunak. Sumsum di dalam tulang juga tersedot. Gambar bunga pada prasasti batu itu mulai bersinar di tengah lingkaran cahaya yang indah. Gambar itu lebih tampak seperti mulut yang besar dan terbuka. Rasanya aneh, Xian berteriak pelan. Orang-orang juga melihat apa yang sedang dilihatnya, bunga yang indah pada prasasti batu itu. Mata alkemis Jester berbinar, seolah-olah dia mencoba mengingat sesuatu. Wajahnya berkedut sementara dia tiba-tiba merasa gelisah.